Iwan. Dan juga produser, penulis, dan penyunting gambar Joko Anwar. Sinematografer kita Bapak Jaisal Tanjung, Pak Ical. Penulis kita yang luar biasa, Alin Jaya Sukmana. Sutradara yang ini merupakan debut film mereka, tapi tidak berasa seperti debut ya. Inilah dia, Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo. Dan saya juga ingin mengundang pemeran legenda Kelam Malin Kundang. Teman-teman, boleh nggak kita berikan tepuk tangan juga untuk Rio Dewanto, Faradina Mufti, Foni Anggraini. Ada juga nih jauh-jauh datang dari Malaysia nih, Gambit Saifullah dan Tony Merle. Sebelum pada duduk, boleh teman-teman tetap berdiri. Silakan rekan-rekan media kalau mau foto-foto terlebih dahulu. Foto-foto nih boleh nih ya. Silakan Uni, udah difoto dulu nih ya. Kira-kira nih. Sebelum bagaimana udah? Udah. Yang atau boleh lihat ke atas teman-teman. Yes. Yang di atas dulu. Betul. Lihat yang di atas ya. Agak ke tengah sekarang. Sekarang boleh lihat yang di depan atau di bawah. Gimana, sebelah kanan mau juga? Sebelah kanan mau juga katanya. Yes. Sebelah kiri boleh. Nah, baik banget loh. Ya, sudah siap ya, kita mau ngobrol-ngobrol di press conference legenda Kelam Malin Kundang. Kami persilakan untuk bisa duduk. Kita kasih semangatnya dulu teman-teman, boleh kita dengar tepuk tangan sekali lagi untuk film yang luar biasa yang baru aja rekan-rekan media nikmati hari ini. Ya, duduk sesuai dengan bangku masing-masing. Congratulations, sekali lagi mengucapkan selamat untuk Kamensi Pictures, untuk Bang Joko dan juga seluruh rekan-rekan pemain, sutradara. Sekarang saya mau buka obrolan ini dengan Kak Tia. Congratulations dulu dong sebelumnya untuk Pengepungan di Bukit Duri yang masuk, boleh tepuk tangan, ini luar biasa loh. Masuk nominasi ya, ini amazing. Pengepungan di Bukit Duri meraih nominasi Piala Citra FFI 2025 terbanyak. Ada 12 nominasi kali ini, hadir dengan film legenda Kelam Malin Kundang hadir. Teman-teman pengen tahu ini pasti orang berekspektasi setelah Pengepungan Bukit Duri hadirlah film legenda Kelam Malin Kundang. Orang pasti ekspektasinya juga luar biasa. Tapi kalau dari Katia sendiri, hasil dari film ini personally untuk Tia Hasibuan seperti apa? Selamat siang teman-teman, rekan-rekan media yang kami sayangi. Terima kasih sudah hadir. Yang jelas ini mungkin sudah sering kami sebut ya, kami di Kamensi Pictures berkomitmen untuk selalu menghadirkan film yang tidak hanya fresh, tapi juga relevan dan menggugah. Kami memang ingin membuat film yang tidak hanya untuk ditonton, tapi juga untuk difikirkan dan untuk dirasakan. Kami ingin menjadi rumah untuk film-film yang punya jiwa, yang tidak takut untuk menyorot sisi-sisi kelam dan juga kompleks dari pengalaman manusia. Dengan film-film kami yang sebelumnya, alhamdulillah sukses. Di sini juga kami akhirnya semakin berusaha lagi untuk terus berani, tidak bermain aman, tapi terus maju, menembus batas, memberikan perspektif baru untuk perfilman, untuk penonton khususnya. Nah, di film Legenda Kelam Malin Kundang ini, tadi teman-teman sudah nonton,
Kami mencoba untuk mengangkat kembali kisah klasik yang kita punya, yang kita semuanya sudah tahu, Malin Kundang. Bisa dibilang Malin Kundang adalah memori kolektif dari kita semua, tapi mungkin yang jarang kita tanyakan adalah sebenarnya dari sudut pandang siapa sih cerita ini disampaikan. Nah, di film ini bercerita tentang luka dan trauma yang diwariskan, bercerita tentang kegagalan memahami di dalam hubungan keluarga, dan kami juga berharap semoga dengan adanya film ini bisa menjadi pembuka untuk obrolan tentang trauma dan luka-luka itu, baik dengan keluarga kita atau kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Oke, jadi ini komitmennya luar biasa sekali ya. Begitu dalam karena ternyata relate ke semua orang gitu. Kalau ngomongin soal trauma, child trauma, hubungan antar keluarga, anggota keluarga. Thank you banget untuk jawabannya Katia. Bang Joko, ini mengangkat sesuatu nilai yang lumayan sensitif, tapi banyak yang mengalaminya, hubungan antar keluarga. Terus habis itu kita juga yakin nih pasti teman-teman di sini juga mungkin bisa melihat kamu menjadi salah satu dari karakter yang ada di film ini gitu. Gimana sih Bang, untuk berbicara dengan penonton, apakah ini juga menjadi concernnya Abang? Kalau ngomongin soal keluarga, hubungan keluarga, kan Abang tuh juga kalau bikin film pasti yang sedang terjadi di bangsa ini gitu. Apakah itu yang jadi concernnya Abang sehingga you go for this movie? Ya, kita percaya kebetulan di Kamensi Pictures percaya bahwa kalau kita berbicara soal bangsa kita sekarang ada banyak sekali masalah. Masalahnya disebabkan karena warga negara yang seharusnya jadi support system dari suatu bangsa, ada yang mungkin memiliki kelemahan-kelemahan gitu. Dan kelemahan-kelemahan ini sering disalahkan sebagai kesalahan individu. Padahal ini adalah hasil dari bagaimana mereka besar tumbuh di sebuah unit yang paling kecil di masyarakat tapi yang paling penting yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga itu ada dinamika antara generasi satu ke generasi yang lain. Dari yang lebih tua ke yang muda. Dan masing-masing generasi tersebut punya ekspektasi mereka masing-masing. Kalau misalnya tidak ada keinginan untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan dari satu generasi. Misalnya seorang anak mungkin punya ekspektasi terhadap orang tua, demikian juga sebaliknya. Kalau tidak ada usaha untuk memahami bahwa ada keterbatasan dari yang mungkin bisa diberikan dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua. Dan ada beban yang dibawa dari setiap generasi. Misalnya orang tua kita, mungkin kita merasa mereka nggak sempurna, padahal mereka juga menanggung beban yang dibebankan dari generasi sebelumnya. Kalau tidak ada kepercayaan dan usaha untuk memahami itu, mungkin kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah keluarga yang dinamikanya akan menghasilkan individu-individu yang bisa berkontribusi ke progressive civilization gitu, society yang lebih maju. Makanya kita kepingin banget film ini diceritakan lewat point of view yang fresh. Kita berbicara soal generasi. Makanya sebuah langkah yang paling bijaksana adalah untuk memberikan film ini ke pencerita yang memiliki point of view yang lebih fresh dibandingkan kita. Yaitu dua sutradara muda, satu Gen Z, satu milenial, yaitu Kevin Raharjo dan Rafiq Hidayat. Dan ketika kita akhirnya memberikan project ini kepada mereka, ketika filmnya selesai, yang perlu dicatat adalah kita sama sekali tidak ada campur tangan secara kreatif. Kita bekerja supaya mereka bisa bekerja secara maksimal untuk bisa mencurahkan visi kreatif mereka dan sepenuhnya ada di tangan mereka. Jadi kita nggak campurin. Oke, pengen tahu tidak campur tangan dalam sesi kreatif itu maksudnya gimana tuh Bang? Semua visi dari awal ketika skrip jadi, mereka akan menerjemahkan skenario ke dalam cara mereka bercerita. Baik dari segi look, feel, bagaimana antar karakter berinteraksi, demikian juga bagaimana karakter dan lingkungan berinteraksi, apa yang ingin disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, itu adalah otonomi dari mereka berdua.
Dan ketika hasilnya selesai, kita yang ada di Kamensi bukan cuman kayak, oh lega, ternyata oke, enggak. Kita sangat bangga banget karena film ini seperti yang teman-teman udah lihat dan kita udah bikin beberapa press screening, banyak yang tidak percaya bahwa ini adalah film pertama karena hasilnya sangat accomplished banget gitu. Setuju ya untuk teman-teman yang udah nonton ya. Thank you Abang. Mumpung tadi Abang udah bawa-bawa Rafki dan juga Kevin, mendingan kita ajak ngobrol langsung dua sutradara ini sebelum kita ngobrol sama Pak Ical dan juga Mbak Alin ya. Congratulations. Terima kasih. Luar biasa semua. Dan untuk teman-teman media, jadi kemarin itu sudah diadakan juga screening ya Bang? Dengan film reviewer dan juga special screening dengan komunitas. Dan yang paling keren lagi dengan Iluni Psikologi UI. Dan semuanya pada bilang, wah gila nih, parah nih film keren, bagus. Congratulations, selamat untuk Raffi dan juga Kevin. Kasih. Abang tadi bilang pokoknya kita nggak ikut campur dengan sisi kreativitas dari kalian berdua. Bagaimana tuh diberikan kebebasan seperti itu sebenarnya sulit atau enggak sih? Diberikan kebebasan dua hal sih. Di satu sisi kita jadi deg-degan juga karena kita bekerja dengan Kamensi Pictures yang menghasilkan film-film yang kami juga kagumi dan kami juga penonton film Abang. Kita tahu bahwa meskipun dibebaskan pasti mereka punya harapan kan, yang mereka pasti nggak akan sebut ke kita gitu. Jadi tentu ada beban bahwa kita bisa achieve itu nggak ya gitu. Itu satu sisi. Tapi ketika kami mengerjakan film ini, yang kami senang adalah meskipun Abang tidak pernah ikut campur waktu syuting, Abang nggak pernah mengganggu kami sama sekali. Karena mungkin Abang juga sutradara dan pasti tahu ya kalau kita lagi bekerja, apalagi sutradara pasti kalau diganggu itu adalah hal yang kita ingin apa yang kita mau visi kita tersampaikan gitu dan kita ingin mengerjakan itu gitu. Tapi meskipun Abang dalam tanda kutip tidak ikut campur secara kreatif, tapi Abang selalu ada di lokasi ketika syuting meskipun hanya di tenda menonton monitor. Keberadaan Abang itu aja udah membuat kami tenang gitu di lokasi syuting karena tahu bahwa jika ada sesuatu yang kita ingin bertanya dia ada di sana dan selalu membantu gitu. Jadi dua sisi itu sih, diberikan kebebasan, kita deg-degan tapi di satu sisi dia selalu ada di sana gitu. Jadi privilege sekali sih. Kami merasa sangat mendapatkan kesempatan yang yang nggak ternilai sih harganya. Luar biasa, kayaknya udah siap Bang, punya anak Bang. Beneran deh ya, jadi orang tua memantau gitu. Tapi udah gak apa-apa, anak-anak tuh emang boleh dibiarin aja bikin kesalahan dulu. It's okay gitu. Let them be. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan gak sih? Vin, kamu belum ngomong, gimana? Ada yang ditambahkan kah? Mungkin kita berdua sebagai pencinta film juga pas waktu di awal kepikiran untuk masuk industri film, awalnya tentu pasti kan nggak menyangka akan diberikan kebebasan kreatif ya, karena kan pas di awal mungkin pasti mikirnya oh kita harus ngikutin sebuah pakem-pakem, tapi untungnya kita bekerja sama Kamensi Pictures yang punya standar tinggi untuk film dan kami juga berniat untuk membuat sesuatu yang bagus dan yang bisa diterima oleh masyarakat, jadi itu sih senang sih. Oke, kemarin waktu ada special screening dengan teman-teman komunitas dan juga Iluni Psikologi UI, boleh di-share nggak sih mereka begitu kelar ngomongnya apa gitu soal film ini? Iya, kita juga overwhelmed sih dengan sambutan karena penayangan pertama itu pasti deg-degan ya. Ini adalah mimpi kami sejak kecil dan kemudian film ini akhirnya ditonton oleh orang dan mereka adalah orang-orang yang paham akan bidangnya. Jadi dari Iluni itu adalah mereka alumni psikologi, bahkan ketua dari alumninya datang dan ketika mereka menyampaikan bahwa potret dari sisi psikologi yang dialami karakter ini sesuai dengan bagaimana yang mereka pelajari, kami lega banget sih karena tentu meskipun film adalah karya fiksi, kita ingin menampilkan hal yang sebagaimana seharusnya gitu. Jadi meskipun kita riset, kita pasti agak deg-degan apakah riset kita terwujud seperti bagaimana seharusnya gitu. Dan kami beruntung punya aktor aktris yang luar biasa sekali yang kemudian
apapun upaya kami nggak akan bisa tercapai ke sana kalau mereka tidak perform it that way gitu. Jadi kami beruntung banget sih. Mbak, kakak-kakak, Stres kayaknya abang-abang pemain lu main di film ini ya lumayan. Nanti kita ngobrol-ngobrol kita ya. colek terus selama syuting soalnya. Oh ya gitu. Gimana nyoleknya tuh apa? Apa yang dicolek-colek? Iya, jadi itu juga sih kebebasan yang jujur aku sama Harjo senang banget karena kita pengen hands on banget dalam film ini gitu. Jadi kita dibebaskan tuh untuk beneran ngedirect pemain, ada di set terus, dan mungkin mereka merasa terganggu juga karena dicolek terus, diajak ngobrol terus, tapi iya kami sih merasa senang ngelakuinnya. Oke. Gak tahu nih mereka gimana. Nanti, jadi you guys pikirin mau ngomong apa ya, kalau mau dikeluarin sekarang mumpung ada teman-teman media ya, mereka bisa catat gitu ya. Nah silakan dipikirin dulu, aku mau ngobrol dulu sama Mbak Alin. Ini adalah penulis kita yang luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk Alin Jaya Sukmana. Mbak Alin, ini karakter psikologisnya yang diangkat hanya Alif ya? Hanya Alif saja atau apakah ada karakter-karakter lain yang sebagai seorang penulis digodok nih soal latar belakang psikologis dari si karakter ini? Sebenarnya kalau untuk penulisan semua karakter itu memang kita pikirin backstory-nya sih. Jadi kayak tadi Abang bilang, misalnya kita ngomongin ibu dan anak gitu ya. Si ibu ini kan mungkin aku sendiri seorang ibu gitu. Jadi kalau misalnya aku mendidik anak aku selalu harus mengingatkan diriku bahwa orang tua itu pasti banyak salahnya juga. Gitu. Kalau selama ini kan kayak misalnya legenda Malin Kundang yang asli, itu kan yang diajar atau yang diberitahu ke kita bahwa Malin Kundang ini durhaka, bahwa anaknya durhaka. Tapi anak durhaka itu kan kenapa ya dia bisa durhaka gitu. Jadi itu yang juga kita mau explore lebih lanjut dari karakter Alif sendiri, tapi juga karakter ibunya, karakter Farah di sini, karakter istrinya. Itu semua kita mencoba bentuk gitu loh. Supaya mereka juga jadi karakter-karakter yang memang seperti orang-orang yang kita temui sehari-hari gitu. Semoga itu semua juga terwujud sih ketika ditonton gitu ya. Gitu. Raffi juga kan seorang penulis. Ini untuk penggodokan cerita ini, penulisannya itu apakah cukup intens? Berapa lama sih? Kita diskusi kayaknya sebulan 2 bulan ya kayaknya ya. 2 bulanan dan kemudian penulisannya sekitar 1 bulan gitu. Oke. Raffi sebagai seorang, Alif sebagai seorang pelukis di film ini. Yang kita tahu juga Bang, ada film lain yang karakternya, film dari Abang gitu, karakternya tuh juga pelukis. What's with you with painters? Ada apa? Apa kamu menyukai karakter pelukis? Karena ini bukan pertama kali loh. Pakai mic aku juga boleh Bang, satu film. Kalau karakter-karakter dua. Kalau karakter-karakter yang ada di film ini tentunya hasil diskusi dari aku, Alin, dan Rafki, dan Kevin juga yang ketika penggodokan cerita juga ikut. Tapi kalau teman-teman tadi lihat ya, ada profesi pelukis biasa, tapi ini pelukis mikro. Kita memang sangat suka untuk menampilkan profesi yang jarang diberikan highlight atau spotlight di masyarakat. Dia pelukis, yes, tapi kali ini dia pelukis mikro, pelukis kecil. Kenapa pelukis kecil? Kenapa? Teman-teman udah lihat kan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang berekspresi juga bukan untuk menggambarkan suasana hati, tapi juga untuk try to reach out gitu, untuk menceritakan apa yang terjadi sama dia. Dan Alif di sini kita temukan profesi menarik banget, pelukis tapi yes, tapi pelukis mikro gitu. Gitu. 2 ya. 2. Teman-teman catat ya. MC nanya langsung dapat 2 film gitu. Oke. Oke, thank you ya. Baik banget sih. Pak Ical. Oh, coba menang-menang wae Pak Ical. Gimana ceritanya? Main film juga, terus habis itu juga berkolaborasi dengan 2 sutradara muda nih Pak Ical. Boleh diceritain nggak pengalamannya di film Legenda Kelab Malin Kundang ini? Ya, selamat siang semua. Menyenangkan banget ya sebagai produk pikiran bekerja sama dengan lintas generasi itu, jadi kayak kita jadi belajar lagi berkomunikasi, belajar lagi mencari kebaruan, mencari ide-ide baru yang tentunya kita komunikasikan untuk
nggak gitu lagi gitu secara karya. Dan Rafki dan Harjo tuh menyenangkan banget buat cara komunikasinya, ide-ide segernya apa, dan kita juga, saya mungkin ke kanan duluan aja ya, juga jadi masukan-masukan, dapat masukan-masukan baru yang ini fresh, ini seger, ini jadi saling belajar lah. Itu yang pada akhirnya nggak cuma membuat, tapi kita terus belajar membuat lebih baik. Berarti Itu persepsi dari anak muda zaman sekarang gitu ya Pak Ical ya? Iya, komunikasi lintas generasi ini yang akhirnya menurut saya juga jadi tetap belajar. Apa sih Terima kalau misalnya kasih. Pak Ical tadi bilang ada sesuatu yang baru tuh boleh diceritain lebih lanjut lagi nggak Pak Ical? Apa sih yang diberikan oleh Harjo dan juga Rafki? Oke, cara melihat kan biasanya kalau anak muda nih kita udah cenderung style, gaya apa segala macam, tapi Rafki dan Harjo bisa mengeluarkan hal-hal yang lebih deep, lebih di dalam. Jadi kayak ngerasa saya ketemu anak muda tapi ini yang biasa saya temuin, biasa mendahulukan gaya, mendahulukan style kekiniannya. Tapi Rafki dan Harjo, saya ngerasa dia bisa menuangkan apa yang sebenarnya lebih dari dalam. Itu yang sebenarnya cocok sama saya pribadi, mungkin Kamensi juga, yang pada akhirnya kita mau mencari pemikiran yang lebih dalam dibanding cuma kita melihatkan style yang lebih gitu. Jadi kita lebih mencari, mengulik-ngulik hal-hal tersembunyi tadi mungkin apa. Jadi nggak cuma kulitnya doang tapi Ya, jeroannya ya sama Rafki sama Harjo. Itu sih. Tuh, anak-anak muda luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan. Pak Ical juga luar biasa bisa bekerja dengan anak-anak muda loh. Itu Betul. bukan sesuatu hal yang mudah kan? Betul, ya itu tadi saya juga jadi diingatkan lagi, saya juga jadi untuk jadi tetap bisa mengembangkan diri lagi dan mungkin menjadi pengingat untuk tetap belajar gitu. Yes, thank you Pak Ical, terima Sama-sama. kasih. Sekarang kita ngobrol sama cast-nya, sama Uda Alif nih. Dah, bagaimana Dah? Mau sapa-sapa dulu nih Dah, semua Halo. yang hadir. Selamat siang semuanya. Halo. Iya. Udah jadi pelukis lama dah belajar Dah tuh melukis. Enggak terlalu sih, cuman ya riset dulu waktu baca skenario-nya, kemudian ngobrol sama Rafki dan Harjo. Alif ini pelukis mikro, kemudian ya mempelajari aja kira-kira mediumnya menggunakan apa aja selain batu. Ternyata ada juga yang menggunakan beras. Tapi yang menariknya sebenarnya profesi pelukis ini bukan hanya sekedar keren-kerenan aja di cerita, tapi itu benar-benar menjadi bagian dari perjalanan ceritanya itu sendiri gitu. Dan kenapa sih dia harus menyimpan masa lalunya di lukisan itu, dan kemudian akhirnya terkuaklah seperti yang kalian nonton tadi gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar keren nih dia pelukis mikro, tapi ya itu memang bagian dari cerita gitu. By the way, untuk teman-teman yang lagi pada live ya, mau Instagram atau TikTok, hati-hati ini ya, spoiler ya, oke? Banyak gak sih followersnya? Hah? Kalau nggak banyak nggak apa-apa kali Bu, ya kan? Lumayan buat nambah-nambahin ini ya, bikin orang happy ya enggak? Alif nanya lagi nih, seberapa dalam kamu mendalami karakter ini? Karena ini kan teka-tekinya banyak, terus kayaknya kalau orang hidup dengan child trauma dari keluarga, itu kan pasti rungsing banget gitu kan. Gimana kamu mendalami karakter Alif ini? Karena mungkin skenarionya sendiri udah sangat sempurna dan sangat bagus gitu ya, secara drama, secara twist dan segala macam. Jadi buat saya lebih banyak ngobrol sama Rafki dan Harjo untuk kita ngulitin mau karakter Alif ini dibawa kemana gitu. Ya kalau memang ada trauma masa kecil saya yang harus saya recall lagi, ya itu memang udah menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk mengeluarkan emosi itu ketika saya bermain. Tapi ya itu saya simpan sendiri aja gitu. Iya. Mau tahu nggak traumanya? Enggak kan? Aduh, takut ketepak Bapak Ibu, bukan apa-apa. Masalah hidup kita juga udah berat. Iya gitu. Oke, udah, terima kasih ya. Ini Uni di sebelah jangan ketawa-ketawa aja nih ya. Menjadi peran Nadine, karakter Nadine yang intens banget. Are you okay now? Sudah sehat? Harus sehat ya. Iya, harus terlihat sehat. Harus terlihat sehat. Gimana? Enggak dong, alhamdulillah sehat. Buat kamu sendiri, karakter Nadine itu apa sih artinya?
Nadine itu seperti yang udah teman-teman nonton, dia adalah seorang istri dari Alif, dia punya keluarga yang bisa dibilang harmonis, bahagia pada awalnya, maksudnya sesuai dengan apa yang diidamkan gitu. Cuma ternyata along the way terjadi sesuatu sama Alif yang membuat semuanya tuh kelihatan gitu, nggak hanya di kulitnya aja, karena kan memang dia awalnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi untuk karakter Nadine ini juga bisa dibilang cukup dekat dengan karakter aku juga, dengan Farah yang asli, karena dia sama-sama ibu, punya anak yang mengayomi keluarganya gitu. Tapi di sini dia mencoba untuk menyatukan keluarganya lagi agar kembali baik. Tuh, jadi bahkan nggak cuma yang nonton ya, pemainnya pun dekat banget dengan karakter-karakter ini, makanya mereka juga bisa deliver karakter ini sesuai dengan harapan. Keren Semoga banget. ya, semoga, karena aku belum nonton. Selamat lah ya teman-teman, aku belum. Kami di sini pemain belum ada yang nonton. Besok berarti? Besok, baru besok. Dak dikdukser dong. Itu deh. Tadi baru kedengeran suaranya doang dari luar, kayak ini yang mana ya? Gitu. Gimana teman-teman yang udah pada nonton? Tenang aja Mbak, oke banget, gitu kan ya? Iya kan? Ya enggak? Oke, tuh. Oke, Mbak. Istri durhaka katanya. Hey, yang lagi pada live, hati-hati. Iya, jadi takut-takut mau ngomong, padahal kan teman-teman udah pada nonton semua ya. Iya, jangan takut, ya. Jangan takut, ada Bang Joko di sini sama Tia. Jadi mereka yang nanggung aja. Oke, thank you banget Nadine. Ada juga sebuah karakter tadi yang agak trauma ngelihat karakter Ama. Apakah ada? Apakah ada yang relate mungkin dengan karakter Ama di sini? Oke, Foni Anggraini, karakter Ama. Karakter Ama yang sudah jelas berbeda dengan karakter-karakter yang Mbak Foni biasa mainkan. Buat Mbak Foni sendiri, karakter Ama ini seperti apa, dan menurut Mbak Foni apakah sesulit apakah sih memerankan karakter Ama ini? Ya, selamat sore buat teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir, sudah nonton Legenda Kelamalin Kundang. Saya senang sekali ketika mendapat peran ini, karena seperti yang tadi sudah teman-teman lihat, ini tantangan banget buat saya karena karakter ini range-nya tuh lumayan jauh gitu ya. Jadi takut-takut nih nontonnya, takut bocorin. Jadi Ama ini kesulitannya buat saya, bukan kesulitannya, tantangan buat saya adalah di satu sisi harus jadi ibu yang benar-benar tulus gitu ya, rindu sama anaknya, tapi di sisi lain juga ada sisi lain dari Ama yang ternyata gitu, yang seperti tadi teman-teman sudah lihat, ternyata bisa segitu gitu, bisa sampai sejauh itu. Itu tidak mudah karena ketika bagian saya harus sedih, harus pilu, harus apa itu ya saya harus mainkan itu gitu. Tapi di sisi lain ketika sisi lain dari Ama ini harus juga dimainkan, ya udah saya tinggalin tuh sisi sedihnya, jadi ke sisi yang satunya lagi gitu. Oke, ini buat teman-teman ya. Ada yang live. Buat teman-teman mungkin yang agak malu-malu gitu, sama Ama ini sama yang ada di rumah gue, sabar ya. Sabar, namanya juga hidup, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Karakter yang luar biasa juga yang diperankan oleh Tony dan juga Gambit ya, adalah Jamal dan Mamin. Apakah betul? Apa ya, Jamal? Jamal dan Mamin, betul? Iya. Oke. Mau dari Indonesia dulu atau dari Malaysia dulu nih? Kita bertanya. Dari yang dekat dulu kali ya. Oke. Ton, menjadi karakter yang boleh dibilang penjahat nggak sih di sini? Boleh nggak sih dibilang penjahat? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya. Oke, jadi gimana? Apa ya? Karena kepepet kayaknya. Oh, kepepet. Oke. Melihat cerita dari Legenda Kelamalin Kundang, apakah kamu merasa bahwa ini
sebuah cerita yang memang dekat dengan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia atau bahkan di kehidupan Tony sendiri? Halo, selamat sore semua rekan-rekan media. Iya, kalau untuk memerankan Jamal di kehidupan sehari-hari sih nyata ya gitu. Maksudnya emang terjadi gitu. Yang udah pada nonton kan tahu gitu bahwa sering terjadi apa yang dilakukan sama Jamal di sini gitu. Karena faktor kepepet itu. Faktor kepepet itu. Ya tadi kan ada adegan main burung, dia ternyata sering lomba burung juga. Oh. Zaman dulu. Oh, udah. Iya, Kapan itu zaman main burung? Kapan? Kok kita nggak ketemu? Ya itu lucu sih waktu pas ditawarin karakter ini ya gitu ya. Pas baca skrip, wah ada lomba main burung. Terus tenang mas, nanti ada body double. Boleh bang ya? Terus ya udah body double pas datang, udah bang, gue aja langsung deh gitu. Maksudnya ngomong ke director, Vin aman, gue coba deh gitu. Ah serius mas? Iya udah. Gitu. Udah, akhirnya ternyata masih bisa. Masih bisa. Zaman dulu ya. Burungnya datang sendiri loh itu. Itulah yang dinamakan oleh Tia tadi kolektif memori. Betul sekali ya, permainan burung ya. Oke. Jadi apakah bisa dibilang mudah memerankan Jamal ini? Bisa dibilang sih enggak ya, karena masuk ke karakter Jamal tuh cukup sulit ya gitu. Karena faktor